Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah syukur perayaan Tahun Baru 1 Januari 2021, pemberhentian dan peneguhan majelis, serta hari ulang tahun GKJ Maguwoharjo yang ke-34. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji semesta bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setia Allah beserta saudara Dan beserta saudara juga. Lihatlah, semua ciptaan Tuhan melakukan perannya di dalam hidup pemberian Tuhan. Diciptakan dalam keteraturan, saling menopang agar tercipta kehidupan yang harmoni. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan hidup agar semakin gigih memperjuangkan kebaikan. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 64 bait yang pertama dan yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu,
Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita masuk saat hening. Apa yang kami lihat adalah bukti dari kelalaian kami. Bukti dari kegagalan kami menjaga hidup ini dalam harmoni cinta kasih. Kegagalan kami dalam mewujudkan keseimbangan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Jemaat dipersilakan untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Untuk setiap mulut yang mengaku, ampunilah kami ya Tuhan. Untuk setiap hati yang menyesal, berilah kami damai. Untuk setiap penyesalan, kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami, di dalam nama Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan memujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 40, bait yang pertama dan yang kedua. Kasihanilah aku yang lemah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita menerima berita anugerah. Dengarkanlah pengampunan yang dinyatakan dalam kasih setianya yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatannya. Dari kitab Amsal 16 ayatnya yang ke-6. Mari kita mengucapkan salam damai sambil menyampaikan salam namaste satu sama lain. Salam damai. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ungkapkan kedamaian dengan kita menciptakan akan satu keseimbangan di dalam kehidupan iman kekristenan kita. Mari, apa yang menjadi satu kebenaran berita anugerah yang selalu menyatakan berita kedamaian bagi umatnya, kita tanggapi dengan NKB 23, kita nyanyikan di dalam kasih yang teguh. Dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama satukan hati, kita naikkan permohonan akan kuasa Tuhan di dalam kita menerima akan pemberitaan firman-Nya pada saat ini. Di dalam satu kesukacitaan yang besar, memasuki tahun pemberian Tuhan tahun baru 2021, mensyukuri akan usia kedewasaan Gereja Kristen Jawa Maguwarjo yang ke-34, dan juga menyiapkan diri kami dengan segala hikmat dan kesungguhan, dengan segala tugas dan tanggung jawab, ketika anak-anak-Mu yang akan diteguhkan menjadi Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwarjo pada saat ini. Sungguh kami bersembah sujud di hadapan-Mu ya Allah, menaikkan ungkapan syukur terima kasih kami atas setiap anugerah yang Engkau nyatakan kepada kami. Dari waktu ke waktu, ketika kami menerima akan satu anugerah yang baru, baik di dalam tahun baru, usia kedewasaan, begitu pula di dalam tugas pelayanan yang baru. Saat ini kami hendak membuka diri kami memohon akan pertolongan-Mu ya Allah, agar anugerah baru ini senantiasa mengisi dan membangun akan seluruh kehidupan kami. Tak kalah kami hendak menanggapi, melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam membangun, mengisi kehidupan di tahun baru, di dalam usia kedewasaan gereja-Mu ini, dan juga boleh dapat secara sungguh-sungguh melaksanakan tugas di dalam jabatan kemajelisan. Pada saat ini kami hendak menerima, merenungkan, dan juga melaksanakan apa yang menjadi setiap kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman. Kiranya Engkau yang tolong kami semua ya Allah. Di dalam satu kesukacitaan yang besar, kami akan sambut pemberitaan firman-Mu ini dengan segenap hati kami.
Inilah yang menjadi seruan permohonan kami di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam kesukacitaan yang besar kita, di mana kita memasuki tahun baru, usia kedewasaan yang baru, yaitu usia ke-34 kedewasaan Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, dan juga di dalam kesiapan kita menerima tugas pelayanan di dalam kemajelisan untuk periode yang akan datang. Kitab Injil Matius 25, Kitab Injil Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46, kita akan bersama-sama dengarkan dengan sepenuh hati yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit di dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menyambut firman-Nya dan menghasilkan buah-buah di dalam kebenaran sepanjang di dalam kehidupan saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, salam. Dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara seluruh warga Gereja Kristen Jawa Maguwarjo yang pada saat ini mengikuti ibadah syukur di dalam kita memasuki tahun baru, tahun 2021,
dan juga ibadah syukur di mana kita memperingati hari ulang tahun kedewasaan gereja kita. Kedewasaan yang ke-34 sejak didewasakan tahun 1987. Begitulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah virtual ini tentu hendak memberikan satu dukungan dan juga di dalam doa untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang pada saat ini akan diteguhkan menjadi Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwarjo untuk periode 2021-2023. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam satu ungkapan rasa kebahagiaan yang luar biasa, di mana kita masih diberikan satu kesempatan untuk boleh dapat menikmati akan satu kehidupan di tahun yang baru. Begitu pula boleh dapat mendapatkan satu kesempatan untuk boleh dapat menikmati perjalanan kedewasaan gereja kita, di mana kita adalah sebagai saksi di dalam kedewasaan Gereja Kristen Jawa Maguwarjo yang ke-34. Dan juga kita boleh mengucapkan puji dan syukur atas tugas pelayanan yang baru Bapak Ibu yang akan diteguhkan sebagai Majelis GKJ Maguwarjo pada saat ini. Kita bersyukur. Dan mari kita nyatakan ungkapan syukur sukacita kita itu tidak hanya sebatas apa yang bisa kita katakan melalui mulut kita. Tetapi ungkapan syukur itu mari kita nyatakan di dalam segenap kehidupan kita, melalui sikap perbuatan kita dan juga melalui cara pandang berpikir kita terhadap realitas di dalam kehidupan yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam kesempatan ini melalui pemberitaan Injil kitab Injil Matius 25 ini kita akan renungkan sebuah tema, keseimbangan hidup Kristen. Keseimbangan hidup Kristen. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam setiap upaya kita selalu berupaya, kita selalu memperhatikan apa yang menjadi pengertian pemahaman tentang keseimbangan itu. Kita selalu mengupayakan tentang keseimbangan itu. Keseimbangan ketika kita hendak memasuki tahun baru, meneruskan dan mengisi, membangun satu kehidupan di tahun yang baru. Keseimbangan kehidupan itu masih menjadi penekanan atau perhatian kita semua. Begitu pula di dalam kita memasuki usia kedewasaan Gereja Kristen Jawa Maguwarjo yang ke-34, kita juga harus menekankan dan memperhatikan keseimbangan kehidupan bergereja. Keseimbangan di dalam kehidupan berjemaat. Keseimbangan di dalam segala apapun yang menjadi tugas panggilan kita di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo ini, mari itu menjadi sebuah penekanan perhatian kita semua, tidak hanya sekedar menjadi perhatian 1-2 orang. Tidak hanya sekedar menjadi perhatian majelis gereja saja, tidak hanya sekedar menjadi perhatian koordinator wilayah saja, tetapi menjadi perhatian penekanan seluruh warga Gereja Kristen Jawa Maguwarjo bersama-sama dengan majelis gereja. Begitulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam kita melaksanakan tugas panggilan itu, tentu di dalam tugas kemajelisan, bagi Bapak Ibu yang akan diteguhkan pada saat ini, keseimbangan di dalam pelayanan itu juga masih mutlak untuk dapat kita tekankan, untuk dapat kita perhatikan, untuk dapat kita wujud nyatakan di dalam satu kebersamaan pelayanan yang ada. Keseimbangan pelayanan itu tentu menjadi satu keseimbangan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan pelayanan itu sendiri, dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan itu sendiri. Jikalau tidak ada keseimbangan di dalam tugas pelayanan, di dalam tugas kemajelisan, dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bisa merasakan dan yang menerima akan satu dampak ketidakseimbangan itu adalah gereja itu sendiri. Begitu pula tentu apa yang menjadi pengertian keseimbangan itu menjadi sesuatu hal yang patut kita pikirkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, karena itu terkait dengan keberlangsungan kehidupan kita umat manusia yang ada di dunia ini bersama-sama dengan seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini.
Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, keseimbangan manusia dengan kehidupan alam semestanya itu menjadi sesuatu hal yang patut kita jaga. Dan tidak hanya sekedar kita jaga, tetapi juga kita wujud nyatakan di dalam satu sikap perbuatan yang nyata. Gambaran keseimbangan di dalam kehidupan di dunia ini, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara rasakan sejak pagi hari. Kalau misalnya Bapak Ibu dan saudara-saudara merenungkan, mendengarkan di dalam sebuah keheningan, ada harmonisasi. Ada harmonisasi. Jikalau keseimbangan antara kehidupan manusia dengan kehidupan alamnya, itu ada sebuah harmonisasi. Kita merasakan senang, kita merasakan tenang, kita merasakan sejuk, kita merasakan suatu kelepasan jiwa yang luar biasa. Ketika ada keseimbangan, Bahkan ketika kita mendengar air hujan, suara air hujan, titik-titik air hujan. Begitu pula ketika kita mendengar suara air sungai. Ketika kita mendengar suara-suara yang lainnya, itu masih menunjukkan akan terjadinya keseimbangan di dalam kehidupan kita dengan alam ini. Tetapi justru sebaliknya Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau tidak ada keseimbangan di dalam kehidupan manusia dengan kehidupan seluruh umat, seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, karena keserakahan manusia, karena perbuatan dosa-dosa manusia, sehingga alam menjadi terkikis, tidak ada lagi keseimbangan, sehingga terjadi bencana-bencana alam yang tidak terduga di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Tentu inilah yang menjadi suatu pemahaman kita tentang pentingnya kita menjaga, mewujud nyatakan keseimbangan, dan pentingnya kita mengetahui dampak dari adanya ketidakseimbangan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, keseimbangan hidup menurut iman, keyakinan, kekristenan kita ini harusnya seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja? Apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga-keluarga Allah yang pada saat ini boleh dapat menikmati tahun baru, boleh dapat menikmati usia kedewasaan gereja kita yang ke-34, dan juga mengemban tugas pelayanan yang baru di dalam jabatan majelis. Apa yang bisa kita lakukan, bisa kita perbuat di dalam kita menjaga, bahkan mewujud nyatakan keseimbangan secara kekristenan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagaimana apa yang ada di dalam pemberitaan kitab Injil Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46 ini, mari kita merefleksikan diri kita masing-masing. Kita berefleksi sebelum kita menikmati lebih jauh akan kehidupan di tahun 2021 sebagai tahun baru. Dan juga mengisi dan membangun usia kedewasaan gereja kita yang ke-34. Supaya kita juga semakin diberdayakan di dalam tugas pelayanan di dalam kemajelisan kita. Apa yang harus kita lakukan? Demikian untuk menjaga keseimbangan hidup sesuai dengan iman kekristenan itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembelajaran yang ada di dalam Alkitab ini, tentu kita meyakini bahwa dengan adanya tahun baru, dengan adanya usia kedewasaan yang baru, dan juga tugas pelayanan yang baru, mari semuanya itu kita yakini sebagai sebuah anugerah. Sebagai sebuah anugerah. Jangan diyakini sebagai sebuah keterpaksaan. Saya harus terpaksa memasuki tahun baru. Karena di tahun baru 2021 ini saya terpaksa memasuki dengan kepeksa, dengan memaksakan diri. Artinya masih ada satu sikap pemahaman tentang keterpaksaan. Tidak seperti itu. Semua yang kita terima, yang kita hadapi, yang kita alami dengan tahun baru ini, dengan usia kedewasaan gereja ini, dan juga dengan tugas pelayanan kemajelisan ini adalah sebagai anugerah. Anugerah yang Tuhan Allah nyatakan di dalam wadah, dan juga Tuhan Allah nyatakan di dalam ruang, di mana wadah dan ruang itu kita yakini, kita pahami di dalam tahun usia kedewasaan dan juga tugas pelayanan yang baru. Kita patut bersyukur masih bisa merasakan akan adanya wadah dan ruang untuk bisa menciptakan, mewujud nyatakan keseimbangan yang baru itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa ini kita patut mensyukuri akan anugerah terhadap wadah dan ruang ini?
Barangkali inilah yang menjadi satu kesempatan yang baik untuk supaya kita berefleksi di tahun sebelumnya, di tahun 2020. Dengan adanya tema keseimbangan hidup kekristenan ini Bapak Ibu, ini mari kita jadikan sebagai sebuah refleksi atas perjalanan di tahun sebelumnya, tahun 2020. Jangan-jangan di dalam perjalanan kehidupan di tahun 2020 kemarin, kita masih memperlihatkan sikap perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sikap yang egois, sikap yang tinggi hati, sikap yang arogansi. Begitu pula di dalam suatu kesenang-wenangan menurut apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita orang-orang berdosa, dan masih banyak lagi. Dan inilah kesempatan kita untuk berefleksi memasuki tahun baru, usia kedewasaan yang baru dibagi dan di dalam kehidupan gereja kita. Dan juga kiranya apa yang menjadi tugas panggilan di dalam pelayanan kemajelisan ini, kita jadikan sebagai sebuah refleksi. Anugerah Tuhan ini kita jadikan sebagai sebuah refleksi. Di samping kita mengucapkan puji dan syukur atas anugerah itu, kita juga pergunakan sebagai sebuah refleksi untuk memperbaiki, untuk memulihkan akan kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun yang menjadi upaya yang bisa kita lakukan di dalam wadah dan ruang yang baru ini, tentu harapannya sikap perbuatan hasil daripada refleksi itu adalah sikap perbuatan sebagaimana yang Tuhan Allah kehendaki. Kalau dulu saya tidak bisa rendah hati, tinggi hati di tahun sebelumnya, di tahun 2021 ini saya mengupayakan untuk rendah hati. Jikalau tahun 2020 saya tidak bisa mengendalikan diri saya dengan emosional kemarahan saya, maka di tahun 2021 ini saya akan berusaha mengendalikan diri saya di dalam kuasa karya Roh Kudus dan seterusnya. Mari kita jadikan wadah dan ruang yang baru ini sebagai refleksi untuk supaya sikap perbuatan kita menjadi sikap perbuatan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu pula Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam kita merefleksikan apa yang menjadi satu sikap perbuatan kita di wadah dan ruang yang baru ini, supaya keseimbangan itu nyata. Keseimbangan kehidupan kita di dunia ini dengan keseimbangan apa yang ada di dalam pemahaman kita, keyakinan kita di dunia yang akan datang. Akhirat. Kalau orang lain mengatakan dunia yang akan datang itu, orang lain mengatakan akhirat. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, keadaannya satu keseimbangan. Apa yang menjadi satu kepentingan kita di dunia ini, bagaimana kita bisa mengupayakan keseimbangan dengan apa yang menjadi kepentingan kita di dunia yang akan datang itu. Tentu kita tidak akan lebih semata-mata memberatkan kehidupan kita di dunia sekarang ini, tetapi mengabaikan kepentingan di dalam kehidupan di dunia yang akan datang. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi isi pemberitaan firman Tuhan, isi pemberitaan firman Tuhan, jikalau sudah kita berada di bagian kiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai kambing, tidak mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Tentu apa yang menjadi pengertian gambaran tentang domba dan kambing ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini adalah merupakan satu gambaran. Kalau dilihat di dalam satu konteks Injil Matius, bahwa sebenarnya gambaran domba dan kambing itu adalah merupakan satu penggambaran kehidupan orang-orang Yahudi, khususnya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, yang pada saat itu hanya lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Daripada orang lain, mereka hanya lebih mementingkan kehidupan spiritualnya saja, over spiritual, tetapi apa yang menjadi kehidupan sesamanya terabaikan. Saat itu sebenarnya ini juga menjadi suatu penggambaran akan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat pada saat itu, menjadi satu teguran yang keras, Perlu Bapak Ibu dan saudara-saudara ketahui bahwa penulisan kitab Injil Matius ini itu lebih ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Lebih ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Teguran-teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah teguran-teguran. Sebagaimana yang disaksikan dan yang ditulis oleh Matius itu adalah teguran untuk orang-orang Yahudi. Digambarkan dengan domba dan kambing.
Begitu pula ada yang menafsirkan betapa kerasnya penghakiman di zaman akhir ini atau di akhir zaman itu menjadikan ada yang menafsirkan itu adalah merupakan satu perebutan kedudukan antara Yakobus, Yohanes, begitu pula dan seterusnya. Ada yang mempunyai satu kesan yang seperti itu. Tetapi pada intinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak mengkaji lebih dalam apa yang menjadi satu keadaan imam-imam kepala itu, atau apa yang menjadi satu tafsiran yang tidak benar sebagai perebutan antara pengikut-pengikut Yesus, misalnya Yakobus dengan Yohanes, tidak. Tetapi yang akan kita lebih tekankan adalah penggambaran domba dan kambing itu. Tentu ketika terjadi penghakiman di akhir zaman, tentu keberadaan kedudukan kambing itu tidak mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Yang menjadi perhatian kita, yang menjadi pesan di tahun baru dan usia kedewasaan yang baru ini, dan juga di dalam tugas pelayanan yang baru ini adalah ketika atau sebelum penghakiman akhir zaman itu terjadi, mari yang perlu diperhatikan di dalam satu kehidupan yang nyata adalah satu keseimbangan antara iman dan pengorbanan yang menjadi penekanan yang hendak disampaikan, yang hendak diteruskan, yang hendak diajarkan, yang hendak diberitakan di dalam kitab Injil Matius 25 ini. Ada keseimbangan antara iman dan pengorbanan. Tetapi apa yang menjadi penekanan itu lebih ditangkap sebagai perebutan kekuasaan. Ingin mendapatkan satu keselamatan, ingin mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Tetapi dinamika keseimbangan antara iman dan pengorbanan itu tidak menjadi suatu pengertian yang ditangkap baik-baik oleh para pengikut atau oleh banyak orang saat itu. Kiranya kita boleh dapat memahami, boleh dapat mendengar, boleh dapat menanggapinya. Keseimbangan antara iman dan pengorbanan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak perlu pusing-pusing. Kita nanti akan berada di sebelah kanan sebagai domba, atau kita sebelah kiri sebagai kambing. Kita tidak perlu memusingkan. Tetapi jikalau kita memang sudah mampu menciptakan keseimbangan antara iman dan pengorbanan di dalam tugas pelayanan kemajelisan kita, bisa menciptakan keseimbangan iman pengorbanan di dalam usia kedewasaan yang ke-34 GKJ Maguwarjo, dan juga bisa menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan tahun baru 2021 ini. Mari kita semua akan berkeyakinan mendapatkan satu kedudukan di sebelah kanan sebagai gambaran domba dan mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Memang pengajaran eskatologis ini menjadi satu pengajaran yang patut kita ketahui, tetapi jangan terlalu ekstrim kita memegang apa yang menjadi pemahaman atau pengajaran tentang penghakiman di akhir zaman itu. Tetapi yang patut kita lebih tekankan adalah bagaimana kita menciptakan keseimbangan antara iman dan pengorbanan itu. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, keseimbangan iman dan pengorbanan itu supaya itu bisa membuat akar keyakinan kita semakin hari semakin kuat. Barangkali Bapak Ibu majelis yang akan diteguhkan belum merasakan dan akan merasakan akar keyakinan itu akan semakin dikuatkan di dalam tugas kemajelisan. Begitu pula kita sebagai gereja Tuhan yang ada di GKJ Maguwarjo, akar keyakinan itu kiranya semakin dikuatkan ketika kita memasuki usia kedewasaan yang ke-34. Begitu pula harapannya akar keyakinan itu juga semakin kuat ketika kita memasuki tahun baru, tahun pemberian Tuhan 2021 ini. Akar keyakinan yang kuat itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang akan menolong, membantu, menuntun kita semua ke dalam satu kehidupan keyakinan yang selalu bertumbuh di dalam setiap pelayanan kita, di dalam kedewasaan kita, dan juga di dalam memasuki tahun baru. Akhirnya buah-buah pelayanan kita, buah-buah kedewasaan kita, buah-buah di tahun baru ini akan membuat kita semakin hari semakin menikmati kehidupan yang damai sejahtera. Oleh karena berkat keseimbangan antara iman dan pengorbanan itu sesuai dengan seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita memasuki tahun baru 2021 dan mari kita senantiasa menjaga keseimbangan di dalam usia kedewasaan yang 34 GKJ Maguwarjo, dan selamat melayani dengan tugas jabatan kemajelisan untuk supaya keseimbangan iman pengorbanan itu kiranya semakin menjadikan satu kekuatan kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Kita akan masuk di dalam pemberhentian dan peneguhan Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo. Pemberhentian penatua dan atau diaken. Masa jabatan penatua dan diaken Gereja Kristen Jawa diatur di dalam tata laksana pasal 6 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Masa jabatan penatua dan diaken dalam satu periode adalah 3 tahun. Seorang dapat menjabat sebagai penatua atau diaken sebanyak-banyaknya 2 periode berturut-turut dan dapat diusulkan lagi setelah tidak menjabat sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Penatua dan diaken jemaat masa bakti tahun 2018-2020 pada hari ini akan mengakhiri tugas dan pelayanannya. Adapun penatua dan diaken yang hendak mengakhiri tugas dan pelayanannya, saya persilakan untuk berdiri di depan. Yang pertama, Penatua Ibu Atun Pratiwi dari wilayah 1. Yang kedua, Diaken Bapak Sutipyo Ardianto dari wilayah 1. Yang ketiga, Penatua Bapak Edi Santoso dari wilayah 4. Pada saat ini akan dibacakan SK pemberhentian oleh Sekretaris Majelis. Keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo nomor 005 Skep 001 GKJ Maguwoharjo Romawi 12 tahun 2020 tentang pemberhentian dengan hormat anggota Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo masa pelayanan tahun 2018 sampai 2020. Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo menimbang, mengingat, memutuskan, dan menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo masa pelayanan 2018 sampai 2020 dengan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala pelayanannya. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Maguwoharjo pada tanggal 31 Desember 2020. Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo, Ketua, Penatua Edi Santoso, Sekretaris, Diaken Rendrasta Duta Angsana. Lampiran keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo nomor 005 Skep 001 GKJ Maguwoharjo Romawi 12 tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020. Daftar nama-nama anggota Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo masa pelayanan tahun 2018 sampai 2020 yang telah berakhir
masa pelayanannya sebagai berikut. Yang pertama, Atun Pratiwi, jabatan Penatua dari wilayah 1. Yang kedua, nama Sudipyo Ardianto, jabatan Diaken dari wilayah 1. Yang ketiga, nama Edi Santoso, jabatan Penatua dari wilayah 4. Majelis Gereja Kristen Jawa Magwoharjo, Ketua Penatua Edi Santoso, Sekretaris Diaken Rendrasta, Duta Angsana. Selesai. Dilanjutkan dengan pelepasan stola dan penyerahan SK pemberhentian oleh Ketua Majelis 2. Dilanjutkan dengan penyerahan SK pemberhentian. Dan ucapan terima kasih oleh Ketua Majelis kepada Bapak Ibu yang mengakhiri masa bakti tahun 2018 hingga tahun 2020 ini. Menurut peraturan gereja, masa jabatan saudara sebagai penatua dan atau diaken sudah berakhir. Oleh sebab itu, dengan ini saya nyatakan secara resmi saudara-saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua dan atau diaken. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah melakukan pelayanan selama ini. Dan saya atas nama Majelis Gereja juga mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan. Meskipun saudara ada yang tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua dan atau diaken, diharapkan saudara tetap senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan memberkati. Amin. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu Majelis, demikian juga Bapak Majelis yang sudah habis masa baktinya, dipersilakan untuk duduk di tempat yang sudah tersedia. Dipersilakan. Dilanjutkan dengan peneguhan penatua dan diaken untuk periode 2021-2023. Di dalam suatu pembekalan pendampingan untuk menjabat sebagai Majelis Gereja Kristen Jawa Magwoharjo dengan jabatan penatua dan atau diaken, tentu nanti akan dilakukan satu pembekalan atau pendampingan supaya segala tugas dan tanggung jawab di dalam tugas pelayanan sesuai dengan jabatan gerejawi ini boleh dapat berjalan secara bersama-sama di dalam satu kesungguhan, dan kiranya itu juga menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawa Magwoharjo. Oleh karena itu sekarang saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai penatua dan atau diaken masa bakti tahun 2021 hingga tahun 2023 dipersilakan untuk berdiri di depan mimbar.
Yang pertama untuk Ibu Atun Pratiwi. Yang kedua untuk Ibu Dini Kristiningsih. Yang ketiga Ibu Eunice Widyaningrum. Yang keempat Bapak Herlambang Setio Wibowo. Yang kelima Bapak Edi Santoso. Yang keenam Bapak Lazarus Prasetyo. Yang ketujuh Bapak Irwan Jangkung Widya Atmaja. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan atau diaken, saudara dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua dan atau diaken? Yang kedua, apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua dan atau diaken agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan? Yang ketiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan atau diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? Yang keempat, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? Yang kelima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bersama? Yang keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawaban Ibu Atun Pratiwi? Bagaimana jawaban Ibu Dini Kristiningsih? Bagaimana jawaban Ibu Eunice Widyaningrum? Bagaimana jawaban Bapak Erlambang Setio Wibowo? Bagaimana jawaban Bapak Edi Santoso? Bagaimana jawaban Bapak Lazarus Prasetyo? Bagaimana jawaban Bapak Irwan Jangkung Widyatma? Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, jawaban daripada Bapak Ibu yang akan diteguhkan pada saat ini di dalam mengembangkan tugas pelayanan sebagai Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo untuk periode yang akan datang. Selanjutnya akan dibacakan SK peneguhan. Keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo nomor 006/001 GKJ Maguwoharjo Romawi 12 tahun 2020. Pengangkatan kembali sebagai anggota Majelis periode 2 masa pelayanan tahun 2021 sampai 2023. Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat kembali nama-nama dan jabatan yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai anggota Majelis GKJ Maguwoharjo untuk periode 2 masa pelayanan tahun 2021 sampai 2023 sejak tanggal 1 Januari 2021. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Maguwoharjo pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo
Ketua Penatua Edi Santoso, Sekretaris Diaken Rendrasta Duta Angsana. Lampiran Keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo nomor 006 Skep 001 GKJ Maguwoharjo Romawi 12 tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020. Daftar nama anggota Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo yang telah berakhir pelayanannya untuk periode 1 masa pelayanan tahun 2018 sampai 2020 dan diangkat kembali untuk periode 2 masa pelayanan tahun 2021 sampai 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama Atun Pratiwi, jabatan Penatua dari wilayah 1. Yang kedua, nama Edi Santoso, jabatan Penatua wilayah 4. Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo, Ketua Penatua Edi Santoso, Sekretaris Diaken Rendrasta Duta Angsana. Keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo nomor 007 Skep 001 GKJ Maguwoharjo Romawi 12 tahun 2020 tentang pengangkatan anggota Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo periode masa pelayanan tahun 2021 sampai 2023. Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, dan menetapkan. Pertama, mengangkat nama-nama warga GKJ Maguwoharjo yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai anggota Majelis GKJ Maguwoharjo untuk periode masa pelayanan tahun 2021 sampai 2023. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Maguwoharjo pada tanggal 31 Desember 2020. Majelis GKJ Maguwoharjo, Ketua Penatua Edi Santoso, Sekretaris Diaken Rendrasta Duta Angsana. Lampiran Keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo nomor 007 Skep 001 GKJ Maguwoharjo Romawi 12 tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020. Daftar nama-nama warga GKJ Maguwoharjo yang diangkat sebagai anggota Majelis GKJ Maguwoharjo periode masa pelayanan tahun 2021 sampai 2023 adalah sebagai berikut. Nomor 1, nama Dini Kristiningsih, jabatan Diaken. 2, nama Enis Widyaningrum, jabatan Diaken. 3, nama Herlambang Setiowibowo, jabatan Diaken. 4, nama Lazarus Prastyo, jabatan Penatua. 5, Irwan Jangkung Widiatmaja, jabatan Diaken. Majelis GKJ Maguwoharjo, Ketua Penatua Edi Santoso, Sekretaris Diaken Rendrasta Duta Angsana. Selesai. Dilanjutkan dengan pemakaian stola. Sesuai dengan jabatan gerejawi, penatua, dan diaken. Kepada Penatua Ibu Atun Pratiwi,
kepada Diaken Ibu Dini Kristi Ningsih. Yang ketiga, kepada Diaken Ibu Eunis Widyaningrum. Yang keempat, Diaken Bapak Lambang Setio Wibowo. Dilanjutkan kepada Penatua Bapak Edi Santoso. Dilanjutkan kepada Penatua Bapak Lazarus Prasetyo. Dan yang terakhir kepada Diaken Bapak Irwan Jangkung Widiatmaja. Setelah pemakaian stola jabatan gerejawi ini, maka Bapak Ibu akan diteguhkan di dalam pemberkatan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Gereja Kristen Jawa Maguwarjo di mana saja berada, saya undang untuk berdiri. Kita akan hantar dan dukung di dalam kuasa doa untuk peneguhan pemberkatan saat ini. Silakan Bapak Ibu, majelis yang akan diteguhkan, konsentrasi, pusatkan kepada Tuhan. Tengadahlah, kau sujudlah dan menyembah pada Allah. Terimalah berkat Tuhan, kuduskanlah namanya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk. Pada saat ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa secara simbolis kepada Ibu Dini Widyaningrum. Penyerahan SK peneguhan, begitu pula Alkitab PPA GKJ dan Taker Talak akan diserahkan secara simbolis kepada Ibu Dini. Pada Bapak Ibu majelis lainnya akan diserahkan menyusul atau di kemudian. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang setelah diteguhkan menghadap ke jemaat
menghadap ke jemaat balik kanan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, seluruh warga Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, kita patut mengucapkan puji dan syukur dengan adanya berkat peneguhan untuk majelis periode 2021 hingga 2023 pada saat ini telah berlangsung. Kiranya dengan dukungan dari Bapak Ibu seluruh warga Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, maka tugas pelayanan sesuai dengan jabatan gerejawi ini boleh dapat berjalan di dalam suasana kekeluargaan, kerjasama, dan juga di dalam satu kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pada saat ini, majelis akan menyampaikan satu pujian, yaitu menyanyikan lagu Mares GKJ Maguwarjo. Kristen Jawa Maguwarjo.
Dipersilakan Bapak Ibu majelis yang baru diteguhkan menempati kursi kemajelisan yang ada di depan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan mengaturkan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kita mengakhiri tahun 2020 dan boleh memasuki tahun baru, tahun 2021 dengan penuh berkat dan sukacita. Mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan tulus dan penuh syukur dalam bentuk persembahan akhir tahun dan persembahan istimewa. Adapun untuk mendasari persembahan kita, diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang demikian. Sungguh layak bersyukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari persembahan kita haturan kepada Tuhan dengan diiringi dari pujian "Bawalah persembahanmu nanti". Kesalahan pagulana semarak ini medan berbakti, perhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil hati dirimu. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucapkan puji dan syukur atas anugerah dan juga kesempatan kami berefleksi atas perjalanan di dalam kehidupan kami di tahun 2020 dan menjadikan satu refleksi yang baru untuk menjaga keseimbangan hidup kekristenan kami di tahun baru, tahun 2021, begitu pula di dalam usia kedewasaan yang ke-34 Gereja Kristen Jawa Maguwarjo.
dan juga di dalam mengawali akan satu tugas pelayanan sesuai dengan jabatan gerejawi kemajelisan yang ada di gerejamu ini. Kami percaya Engkaulah yang menganugerahkan kepada kami semua, supaya kami boleh dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan dan pelayanan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk boleh dapat menjaga keseimbangan hidup kekristenan kami, seturut dengan kehendak Tuhan, sebagaimana yang telah kami dengarkan, kami renungkan, kami refleksikan melalui dan di dalam pemberitaan firman Tuhan, untuk boleh dapat menjaga melalui keseimbangan iman dan pengorbanan kami. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami semua, mengingatkan dan mengajarkan kepada kami semua, supaya tidak menyia-nyiakan untuk menjaga, menciptakan, membangun keseimbangan antara iman dan pengorbanan di tahun 2021 ini, dan juga di dalam usia kedewasaan yang ke-34 GKJ Maguwarjo, dan juga di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Kami serahkan akan kehidupan gereja Tuhan, lebih-lebih di dalam suasana pandemi ini. Biarlah kebiasaan baru atau new normal menjadi satu kesempatan bagi kami untuk boleh dapat menyatakan keseimbangan antara iman dan pengorbanan ini. Bapa, sebagai satu ungkapan syukur terima kasih kami menyerahkan diri kami bagi Bapak Ibu Majelis yang telah diteguhkan sebagai majelis periode 2021 hingga 2023. Kiranya Engkau yang menolong, memberkati dan menyempurnakan akan setiap pelayanan mereka, dan juga upaya di dalam menjaga keseimbangan di dalam iman dan pengorbanan mereka. Kami juga menyerahkan akan satu kehidupan gereja Tuhan di GKJ Maguwarjo ini, di dalam memasuki usia kedewasaan yang ke-34. Biarlah gerejamu ini semakin berakar, semakin bertumbuh, semakin berbuah di dalam kekeluargaan, di dalam kerjasama, dan juga di dalam kerendahan hati kami. Kiranya Engkau yang menjadikan gerejamu ini sebagai alat sarana untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, lebih-lebih di dalam pemberitaan akan karya penyelamatan di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, sebagai ungkapan syukur terima kasih kami atas anugerah, dan juga di dalam kami boleh dapat berefleksi di dalam keseimbangan iman dan pengorbanan ini, kami telah mengumpulkan persembahan syukur istimewa kami yang Tuhan sendiri sediakan melalui dan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau yang berkenan memberkatinya, mempersembahkan diri kami di dalam setiap tugas pelayanan kami. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati ya Tuhan, persembahan penyerahan diri kami, supaya keagungan kemuliaan nama Tuhan senantiasa dapat kami nyatakan di dalam segenap kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan mengakhiri ibadah syukur memasuki tahun 2021 ini. Ibadah syukur di dalam merayakan usia kedewasaan yang ke-34 Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, dan juga di dalam penyerahan akan tugas pelayanan yang baru di dalam jabatan gerejawi untuk kemajelisan 2021-2023. Kiranya Engkau yang berkenan mengampuni apabila selama pelaksanaan ibadah syukur ini ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi seruan doa kami, ungkapan syukur, penyerahan dan permohonan kami. Semuanya ini kami mohon di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan nyanyikan NKP 211, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah
kekal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teruslah melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita, dan Dia pula lah yang meneguhkan dan memberkati pelayanan kita. Lakukanlah dan kerjakanlah di dalam berkat Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah syukur perayaan Tahun Baru 1 Januari 2021, pemberhentian dan peneguhan majelis ini kita akhiri dan nanti akan dilanjutkan dengan perayaan Hari Ulang Tahun DKJ Maguwoharjo yang ke-34. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru Sembodo yang sudah melayani ibadah pada saat ini, dan juga kepada organis dan PPJ yang sudah mengiringi dan memimpin pujian. Juga tak lupa diucapkan terima kasih kepada penerima tamu, Bapak Ibu penerima tamu, juga tim multimedia yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pantap yang sudah juga ambil bagian di dalam ibadah Tahun Baru pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan dari Kini Tiba Saatnya. Selamat tinggal tahun
Silakan duduk. Mungkin dari Pantap akan menyampaikan sesuatu? Oh tidak. Ya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini 1 Januari 2021, seperti biasa kita akan merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo atau pendewasaan kita. Namun di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kita tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun yang sudah kita lalui. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan melalui gereja kita, Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo. Dengan sangat sederhana, saat ini kita akan merayakan hari ulang tahun kita yang ke-34. Yang seperti biasanya kita ada beberapa acara, namun saat ini kita akan mengadakan secara sederhana, yaitu nanti akan melayani pemotongan tumpeng. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis GKJ Maguwoharjo yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Santoso selaku Ketua Majelis. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu semua, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Bapa kita yang telah menyertai gereja kita. Dari awal kita ditanam sampai saat ini. Kalau kita kembali melihat kilas balik, gereja kita diawali dengan persekutuan beberapa keluarga dari rumah ke rumah, kemudian bertumbuh menjadi sebuah pepantan dari GKJ Tanjung Tirto, dan kemudian kita didewasakan pada tanggal 1 Januari 1987. Tuhan sudah mengiring kita, menolong kita, dan selama 34 tahun Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Dan pada hari ini kita kembali merayakan penyertaan Tuhan kepada kita. Kita terus bergerak maju di dalam pelayanan kita. Kita terus bergerak bersama Tuhan untuk meraih visi kita, yaitu gereja yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Tentunya dengan nilai dasar 3K, kekeluargaan, kerjasama, dan kerendahan hati. Kita benar-benar membangun gereja kita, sehingga warga kita beriman kuat, dan mereka bertumbuh dan menjadi berkat. Pada hari ini, saya atas nama Majelis Gereja mengucapkan selamat hari ulang tahun pendewasaan gereja kita yang ke-34. Setiap kita merayakan hari ulang tahun, selalu kita ada di awal tahun baru. Dan perkenankan juga atas nama Majelis, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dan kita akan terus berkarya bersama Tuhan untuk membangun gereja kita. Semangat bertiga dan salam 3K. Terima kasih kepada Bapak Edi Santoso selaku Ketua Majelis yang sudah menyampaikan sambutan. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu pemotongan tumpeng hari ulang tahun ke-34 GKJ Maguwoharjo oleh Bapak Ketua II, Bapak Ibnu Sutomo, dan akan diserahkan oleh wakil dari jemaat, yaitu kepada Ibu John Clementine. Kami persilakan untuk maju ke depan.
Ya, pemotongan tumpeng akan diiringi oleh Panem Bromo dari wilayah 1-2. Amengeti genyo ambal warso tigang dosa kawan mangke kekace kang misuwur kanthi donga kelawan pamuji berkaing Gusti Allah tumrap warganipun sumrambah mring prakawula anggenira samiya asung lelati mreharja. Terima kasih kepada Bu John dan Pak Ibnu, dimohon untuk kembali ke tempat. Monggo sami nyuwun ing ngarsaning Gusti mugi tansah paring nugraha sayekti tumrap warga ing Makuwa Harja mriki manggiya bagya mulya lair batin kanthi asor muji syukur konyo narso dalem Gusti Maha asih Maha mirah tumrap Sang Hyang para dasih linangkung Rasubresna kang drapan biji monggo sami nyuwun ing ngarsaning Gusti mugi tansah paring nugraha sayekti tumrap warga ing Makuwa Harja mriki
Amangiyo bagyo mulya lair batin kebarengan kula matur warga Kirman Martowinoto mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Maguwoharjo yang ke-34. Semakin bertumbuh dan menjadi berkat. Amin.
Shalom, kami pengurus TW mewakili kaum wanita GKJ Maguwo Harjo mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. selamat ulang tahun yang ke-34. Semoga dapat menjadi gereja yang mencair di tengah masyarakat. Mari kita wujudkan bersama-sama, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Kita juga punya nilai dasar 3K, yaitu kekeluargaan, kerjasama, dan kerendahan hati. Semoga Tuhan Yesus Kristus tetap izinkan kita, kaum wanita GKJ Maguwo Harjo, untuk terus menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan sesama. Kami dari Komisi Pemuda GKJ Maguwo Harjo mengucapkan Selamat ulang tahun GKJ Maguwo Harjo yang ke-34. Semoga semakin keren dan menjadi berkat. Kami karyawan GKJ Maguwo Harjo mengucapkan Selamat ulang tahun GKJ Maguwo Harjo ke-34. Semoga semakin bertumbuh dan menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Gereja Kristen Jawa Maguwo Harjo yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat memasuki tahun baru 2021 dan juga selamat dalam ulang tahun Gereja Kristen Jawa Maguwo Harjo dalam usia pendewasaan yang ke-34, dan juga selamat kepada Bapak Ibu Majelis yang baru diteguhkan. Kiranya dengan kita melayani, bersekutu, dan bersaksi bersama-sama, kita bisa menjadi gereja keluarga yang senantiasa diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, demikian rangkaian acara Hari Ulang Tahun ke-34 GKJ Maguwo Harjo sudah selesai. Kiranya di usia yang 34 kita semakin dewasa untuk bisa menapaki apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti visi kita, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan 3 nilai dasar: kekeluargaan, kerjasama, dan kerendahan hati. Terima kasih, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.